Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan sejarah yang sungguh luar biasa. Kita akan menelusuri kisah hidup yang sangat menarik dan inspiratif dari seorang pria yang gagasan-gagasannya begitu kuat sampai-sampai mampu membantu memicu salah satu revolusi paling masif di abad ke-20. Namanya adalah Ali Syariati. Yuk kita mulai perjalanan historis ini. Oke, mari kita langsung selami materinya. Ada satu kutipan yang sangat mendalam dari Ali Syariati. Dia pernah bilang kalau luka dari dalam dan luar itulah yang membentuk manusia. Dan pria sejati adalah mereka yang punya rasa sakit, hidup dengan rasa sakit itu, tapi nggak pernah mengungkapkannya secara langsung. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau dia ini bukan sekedar akademisi yang duduk manis di Menara Gading. Dia adalah sosok yang dibentuk oleh rasa sakit sosial yang mendalam dan kerinduan yang besar akan keadilan. Dan perasaan inilah yang nantinya bakal jadi motor penggerak buat seluruh perjalanannya yang sangat revolusioner. Bagian 1. Akar sang pemikir muda. Babak pertama dari kisah tokoh kita ini dimulai jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Lahir di tahun 1930-an, dia menghabiskan masa kecil yang cukup sederhana di desa Kahak dan kemudian di sebuah kota religius yang sangat konservatif, Mashhad. Disinilah peran ayahnya, Muhammad Taqi, jadi sangat krusial. Sang ayah ini benar-benar menanamkan semangat etis dan politik yang tangguh di dalam diri Syariati muda. Jadi di tengah lingkungan yang serba tradisional, dia justru diajarkan untuk berpikir kritis, sebuah fondasi karakter yang pastinya nggak akan pernah dia tinggalkan. Kehidupan awalnya itu benar-benar penuh dengan penentangan terhadap norma-norma yang ada. Bayangin aja, di tahun 1957, dia sudah ditangkap karena urusan agitasi politik. Tapi yang nggak kalah menginspirasi dari sosoknya adalah pernikahannya dengan Puran. Puran ini adalah seorang wanita independen yang super berani menantang norma konservatif di komunitas mereka saat itu. Salah satunya dengan secara terbuka menolak memakai kerudung tradisional. Terus gimana reaksi Syariati? Dia justru bangga berdiri di samping istrinya dan mendukung penuh tuntutan Puran untuk mengejar pendidikan tinggi. Keren banget kan? Bagian 2. Pencerahan di kota Paris. Mari kita lihat bagaimana jalan hidupnya mulai berubah secara drastis. Berawal dari seorang mahasiswa di Mashhad yang cerdas tapi mungkin kurang antusias, dia secara mengejutkan berhasil meraih peringkat pertama di kelasnya dan memenangkan beasiswa bergengsi dari negara. Nah, dari tahun 1959 sampai 1964, dia benar-benar terjun bebas ke dalam pusat perdebatan intelektual dan politik yang paling mutakhir di era 60-an di Paris. Coba kalian bayangin atmosfernya waktu itu. Kafe-kafe yang berasap dan ruang-ruang kuliah di Paris benar-benar membuka mata Syariati. Di sana, dia terpapar oleh campuran ideologi yang sangat radikal, mulai dari eksistensialisme, sosiologi modern, sampai gerakan anti-kolonialisme. Ini jelas sebuah dunia yang menggelegak dan beda 180 derajat dari asuhan tradisionalnya di Iran. Yang benar-benar menarik di sini adalah Syariati itu ibarat spons intelektual. Dia menyerap dan menyatukan berbagai pandangan dunia yang saling bertolak belakang dari para pemikir brilian Eropa. Dia belajar kedalaman mistisisme dari Louis Massignon, terus dia juga mendalami analisis kelas sosiologi Marxis dari Georges Gurvitz. Tapi uniknya, tanpa harus jadi dogmatis ala Soviet. Gak cuma itu, dia juga merasapi banget semangat perjuangan pembebasan dunia ketiga dari tokoh-tokoh besar seperti Jacques Brerke dan Frantz Fanon. Lanjut ke bagian 3, merakit ideologi baru. Dengan bekal pengetahuan yang begitu luas dari Eropa, Syariati akhirnya kembali ke tanah airnya. Disinilah dia mulai merakit ideologi barunya yang revolusioner. Melalui kerangka yang dia sebut sebagai Islam Shenasi atau Islamologi, Syariati berargumen bahwa agama yang sejati itu sama sekali bukan sekedar soal ibadah pasif di ruang privat. Menurut kerangka pemikirannya, agama harus dipahami sebagai sebuah kekuatan sosiologis dan historis yang dinamis, sebuah ideologi yang memang dirancang untuk membebaskan kaum tertindas dan menegakkan keadilan sosial. Konsep ini secara brilian menggambarkan salah satu dikotomi paling terkenal yang pernah dia buat. Dia dengan sangat tajam mengkritik apa yang dia sebut sebagai Syiah Safawi, yaitu versi institusional yang bersekutu dengan monarki, mempromosikan kepasifan, dan menurutnya digunakan untuk melegitimasi eksploitasi kelas. Sebagai lawannya, dia mengangkat konsep Syiah Alawi, yang dia yakini sebagai bentuk otentik dari Islam, revolusioner, aktif, dan selalu menuntut perlawanan terhadap tirani. Tentu saja, ini adalah sebuah reinterpretasi sejarah yang sangat personal dan sangat politis dari seorang Syariati. Nggak berhenti di situ, dia juga membingkai ulang konsep tauhid atau monoteisme. Dia mendefinisikannya sebagai pemberontakan terhadap semua Tuhan palsu. Artinya apa? Artinya, dalam pandangan dunianya,
seorang mukmin sejati itu secara absolut nggak boleh tunduk pada diktator duniawi atau sistem eksploitasi apapun. Ini benar-benar sebuah panggilan terbuka untuk bertindak. Masuk ke bagian 4, menggugah semangat pemuda. Panggilan revolusioner ini jelas nggak jatuh di telinga yang tuli. Saat dia mulai memberikan kuliah publik di Hosseinieh Ershad, dampaknya sungguh luar biasa eksplosif. Energi kuliah-kuliahnya itu sangat magnetis. Ribuan anak muda tumpah ruah memadati ruangan, menciptakan semacam sarang lebah revolusioner. Kalian bisa bayangin di mana gelombang antusiasme masa muda ini perlahan mulai bikin panik para ulama tradisional dan di saat yang sama jelas-jelas mengancam rezim Syah. Di mimbar Husseiniah Ershad, inilah dia menyampaikan salah satu pemikirannya yang paling mendalam soal syahadat atau kesyuhadaan. Dia mendefinisikan ulang peristiwa tragis di masa lalu, seperti kematian Imam Hussein. Buat Syariati, itu bukan lagi sekedar tragedi yang harus diratapi setiap tahun. Sebaliknya, dia menjadikannya sebagai sebuah taktik revolusioner yang harus ditiru. Sebuah pengorbanan sadar demi menghancurkan kebisuan dan mengekspos represi penguasa, bahkan ketika kemenangan secara fisik rasanya mustahil buat diraih. Ketegangan terus memuncak dan rejim penguasa jelas gak tinggal diam. Puncaknya ada di tahun 1972. Polisi rahasia Iran atau Safak akhirnya mengambil tindakan keras dengan menutup paksa Hosseinieh Ershad. Penutupan ini otomatis memaksa Syariati masuk ke dalam permainan kucing-kucingan yang sangat berbahaya dan menakutkan dengan pihak berwenang. Bagian 5. Akhir hayat dan warisan. Kita sekarang memasuki babak akhir yang cukup tragis dari pahlawan revolusioner ini. Tekanan yang dihadapi saat itu sungguh di luar nalar. SEVC sampai menggunakan taktik kejam dengan menyandera ayahnya yang sudah tua dan beberapa anggota keluarganya untuk menyiksanya secara mental. Setelah melewati penderitaan di penjara dan tahanan rumah, Syariati akhirnya terpaksa melarikan diri dari Iran menggunakan nama samaran pada bulan Mei tahun 1977. Sayangnya, kehidupan tenang yang dia cari di Inggris itu nggak pernah terwujud. Dia justru hidup dalam kecemasan yang luar biasa setiap hari, terus-menerus memikirkan keselamatan keluarganya yang tertinggal di Iran. Lalu, secara sangat tiba-tiba, dia meninggal dunia pada 18 Juni 1977 di sebuah rumah di Southampton. Meskipun koroner resmi menyebutkan kegagalan jantung sebagai penyebab kematiannya, hal itu sama sekali nggak meredam kecurigaan para pengikutnya, yang sangat yakin kalau Safak terlibat di balik kematiannya. Meski hidupnya berakhir begitu cepat dan tragis, warisan yang ditinggalkannya sungguh masif. Syariati mungkin gak sempat melihat langsung buah dari perjuangannya, tapi gagasan-gagasannya secara harfiah menjelma menjadi slogan-slogan yang diteriakkan oleh ratusan ribu orang di jalan-jalan saat revolusi Iran pecah, hanya berselang 1 tahun setelah kepergiannya. Sebagai penutup, perjalanan hidup Syariati yang inspiratif ini meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan. Apakah ide-ide utopis dan sintesis revolusioner dari seorang visioner ini benar-benar terwujud secara utuh, ataukah pada akhirnya pemikirannya yang kompleks itu justru disederhanakan dan dikendalikan oleh kekuatan politik yang sama yang dia bantu lepaskan? Sebuah pertanyaan mendalam yang memastikan bahwa nama Ali Syariati akan terus dikenang. Terima kasih sudah menemani sesi eksplorasi sejarah kita hari ini. Sampai jumpa!